Apa kabar? Luar biasa. Ya, kabar kita harus luar biasa karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu sampai di sini sebagaimana kita ada, itu hanya karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah dalam kesempatan ini kita akan ibadah dengan benar. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan ibadah kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Baiklah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu penyembahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kembali sore ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, sehingga sampai saat ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini. Sebagaimana kami ada, itu hanya karena kasih,
karena kemurahan, karena anugerah yang Tuhan berikan buat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, pada sore hari ini kami akan beribadah. Kami mohon Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Dan biarlah ibadah kami sore ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpinlah hamba-Mu nanti yang akan melayani firman, tim musik. Biarlah semuanya kami boleh kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sore ini. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Baiklah, kita akan memuliakan nama Tuhan saat ini. Kita akan sanjung namanya. Kita akan pujikan hormat bagi Allah. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kasih-Nya tidak terbatas. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin hari semakin taat, semakin setia dalam pengiringan akan Tuhan. Amin. Baiklah, kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku.
kesaksian. Mari, siapa yang akan bersaksi, silakan. Kalau tidak ada, saya sendiri akan bersaksi. Puji nama Tuhan. Dalam bulan September, saya mendapatkan 2 mujizat. Yang pertama, Pak Robert, hasil USG-nya normal, tidak ada sesuatu masalah. Karena itu juga hasil doa ibu-ibu sekalian. Yang kedua, saya menerima mujizat dalam keluarga saya. Cicit saya, pada suatu hari dia pulang sekolah, main bowling yang bisa diputar gini terus terbang. Ternyata tiba-tiba bowling itu masuk ke mata. Langsung dia teriak sakit karena masuk pas dia melek ya, jadi langsung masuk ke got ini. Mamanya kaget sekali, tapi tidak ada darah yang keluar. Tapi mamanya lihat sobek lensanya yang di dalam ini. Waduh, sangat terkejut mamanya ya. Langsung mamanya telepon saya, minta bantuan doa. Terus kami berdoa lewat telepon. Dia nangis, dia takut nanti mata anaknya buta. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi mau cari dokter mata yang spesial pada hari itu, hari Minggu, nggak ada. Jadi terpaksa dilarikan ke RSU, Rumah Sakit Umum. Nah, di situ sempat sama dokter dikasih tetesan katanya, terus dikasih lensa, kacamata yang di dalam mata itu, soft lens, iya, soft lens. Dikasih soft lens sama dokter. Terus dikasih kacamata lagi, katanya jangan dibuka selama 2 hari. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Terus dia minta bantuan doa terus, doakan supaya mata anakku, mata Rena nggak buta. Ya pasti mata Rena sembuh, normal saya bilang. Ayo kita doa terus. Saya berdoa lewat telepon karena rumahnya dia tidak sana. Terus hari yang keempat dia telepon lagi ke saya, Mak, puji Tuhan, mujizat terjadi, Mak. Kenapa? Matanya anak enggak apa-apa? Enggak. Tadi dibuka softlandnya, ternyata sudah tidak ada bekas yang robek, sudah tertutup semuanya. Puji nama Tuhan, itu kuasa doa kita, orang-orang benar das. Kuasa doa kita, minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan mujizat. Nah, itu mujizat yang kedua dalam keluarga saya bulan September. Saya bersyukur bahwa Tuhan senantiasa ada dalam keluarga kami, dimanapun anak, menantu, cucu kami berada. Saya selalu berdoa untuk mereka semua, sehingga mereka tetap setia dan taat mengiring Tuhan. Amin. Sekian kesaksian saya. Baiklah, sebelum firman Tuhan kita dengar, kita akan pujikan satu pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Bapa Surgawi, kami mengambil takhta-Mu, takhta kasih karunia-Mu yang menyebabkan kami hari ini ada di tempat ini untuk menikmati perjalanan rohani kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah kami pada hari ini untuk menyampaikan pesan dan isi hati pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin supaya kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat-Mu atas semua yang hadir, berkat rohani berupa pengurapan Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada semua yang hadir pada malam hari ini, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan dan siap dipanggil Tuhan kapanpun itu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus, dan jika Engkau mendapati kami telah berbuat dosa kepada Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perilaku kami, kiranya Tuhan mengampuni kami dan membasuh kami dengan kuasa darah-Mu, melayakkan kami supaya kami boleh menikmati sesuatu yang suci, yaitu firman Allah. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Salam. Terima kasih untuk Pak Wijaya yang baru 2 kali bertemu. Hari ini pertemuan kedua ya Pak ya. Pertemuan pertama itu di sebuah persekutuan para pebisnis. Ya, nggak tahu Pak Wijaya ini bisnisnya apa. Ya, yaitu di sebuah rumah makan untuk bersama-sama memuji Tuhan di sana. Tapi hari ini saya diundang khusus untuk menyampaikan firman Tuhan, dan mohon maaf Ibu Bapak sekalian, saya ini bukan pengkhotbah. Ya, saya bukan teacher. Bukan preacher, tapi saya ini teacher ya. Saya diberikan karunia rohani oleh Tuhan, namanya guru atau pengajar. Nah, kalau pengkhotbah itu biasanya membuat orang tuh menyala-nyala. Nah, kalau guru itu membuat orang tenang dan tertidur. Semoga ini tidak tertidur ya. Saya karena mengajar. Oke, jadi judulnya itu adalah iman di masa lansia. Sebenarnya ya bukan di masa lansia, ya, iman orang percaya, iman orang Kristen itu mestinya ya sejak dia lahir baru sampai seterusnya, kondisinya harus dicek setiap saat ya. Kalau kita punya tubuh ini, supaya kita tahu kita ini dalam kondisi sehat atau tidak, gimana Ibu Bapak sekalian? Ya harus ada medical check up ya, ada dicek gitu ya. Jangan terlalu pede. Kadang-kadang ada penyakit yang gejalanya tidak terlalu jelas, nggak ada rasa sakit, tapi tiba-tiba ketika dicek, gitu kan. Seperti saya 2 minggu yang lalu cek, ternyata gula darah saya 459. Tapi saya nggak kaget karena pernah 700. Seharusnya sudah mati, tapi Tuhan belum menghendaki. Saya masih mengajar ketika 700 itu, tapi berat badan saya turun 10 kilo. Ketika dicek 700, sampai alatnya klinik itu nggak dicek karena hanya sampai 600 itu. Yang baca harus dokter. Nah, habis itu dikasih obat, lalu diet ketat, kemudian bobot saya naik lagi, tapi hanya bisa sampai 7 kilo. Tapi kemarin ketika turun, ketika saya cek 459 itu turun 5 kilo lagi. Jadi sekarang kelihatan kurus ya. Ya. Dan biasanya kalau sudah makin tua itu makin tidak good looking. Tahu ya Ibu Bapak ya? Ya, dipandang tidak enak. Semakin tua dipandang tidak enak, ya kan? Dan semakin dilupakan orang. Bahkan anak-anak sendiri juga melupakan. Akhirnya hidup sendiri, lonely, dan kalau tidak punya iman pasti menderita, ya kan? Pasti menderita. Tapi kalau punya iman beda, ya kan? Pertanyaannya menurut Alkitab, menurut saya, ya nama saya Timotius Purnomo, bukan menurut saya, menurut Alkitab. Dan yang Bapak Ibu semua ketahui, iman itu hasil kita diproduksi oleh manusia atau dikaruniakan oleh Allah.
Tanya dulu, ini penting ini. Dikaruniakan kan? Dari mana tahu? Dari Alkitab. Alkitab mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Allah. Iman itu ada dua. Yang pertama iman dasar atau iman natural. Iman natural itu sudah diberikan oleh Tuhan sejak manusia diciptakan, sejak ada, sejak lahir. Itu iman natural. Tapi iman natural ini sudah hancur karena dosa, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mempercayai Sang Pencipta. Gak bisa. Iman natural itu. Terus sebabnya harus ada iman berikutnya, yaitu iman yang menyelamatkan. Itulah sebabnya di Roma pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman itu berarti dari iman kepada iman. From faith to faith. Dari iman kepada iman. Bertolak dari iman menuju iman. Iman yang mana? Iman natural kepada iman yang menyelamatkan. Ini sudah satu poin penting. Ya, poin penting bahwa orang Kristen itu imannya itu dikasih karunia oleh Tuhan. Bukan hasil dari diri manusia. Karena manusia sudah total depravity. Manusia sudah begitu hancur oleh karena dosa. Dan dosa itu menyebabkan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia lari dari Allah. Betul? Sampai Tuhan, Adam, di mana kamu? Karena lari. Karena mengetahui dirinya telanjang. Mengetahui bahwa dirinya takut, mengetahui bahwa dirinya tidak layak, mengetahui bahwa dirinya sungguh tidak suci, ya kan? Buruk rupa di mata Tuhan. Itu sebabnya Allah mencari. Sekarang saya tanya lagi, iman berarti dikaruniakan ya, clear ya? Kita sepakat ya, menurut Alkitab. Sekarang pertanyaan lagi, kalau begitu kita yang mencari Allah atau Allah yang mencari kita? Sudah tergiring kan sebenarnya. Kalau ada kalimat mencari Allah, itu artinya kita berdoa mencari wajah Allah. Tetapi sebenarnya sebelum kita diselamatkan, sebelum Allah mencari dan menemukan kita, kita tidak mungkin bisa menemukan Allah. Semua agama di dunia ini mengajarkan beriman, bertobat, lalu beriman, kemudian mencari Allah. Dari mana iman bisa muncul? Dari mana manusia bisa bertobat? Tidak bisa. Itulah sebabnya Alkitab memberikan doktrin yang tidak ada di agama apapun, yaitu doktrin pilihan. Oke? Kalau Allah tidak memilih kita, kita tidak bisa selamat. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, itu kata Tuhan. Betul? Kalau tidak ditarik oleh Bapa, orang tidak bisa selamat. Kalau tidak diinsapkan oleh Roh Kudus, orang tidak bisa bertobat. Orang nggak mungkin bisa berseru, nggak mungkin hatinya percaya, mulutnya mengaku. Sekarang saya tanya lagi, menurut ibu bapak, apa tanda orang lahir baru? Slide-nya diabaikan aja. Tanya-tanya dulu ya Pak ya. Karena ini Bible study ya. Tanda orang lahir baru apa Ibu Bapak? Ada, saya tanya dulu. Ya toh, nanti slide-nya bisa di kapan-kapan dibahas. Ini penting. Kalau ini tidak goal, ini tidak ngerti, diajarin kayak apapun tidak bakal ngerti. Serius, Ibu Bapak. Lahir baru, kalau lahir biasa dari rahim ibu tandanya apa? Iya kan? Betul nggak? Itu tanda dia lahir tuh. Dia lahir gitu kan? Nah, pada waktu orang lahir baru apa yang terjadi? Hati percaya, mulut mengaku. Roma 10 ayat 9. Jelas ya? Oke. Nggak usah dibaca ya. Percaya pokoknya. Ya. Oke. Tanda kedua. Setelah anak itu nger, hati percaya, mulut mengaku, nger tadi kan, itu lahir jasmani itu. Lahir rohani seperti itu juga. Ternyata mulutnya mengaku. Tanda kedua apa? Haus dan lapar. Nih, Pak Adi sudah lulus ini. Haus dan lapar. Di mana? 1 Petrus pasal 2. Boleh dicek.
Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang haus akan air susu yang murni, yaitu firman Allah, supaya olehnya kamu diselamatkan. Oke? Jadi kalau ada orang Kristen tidak pernah lapar dan haus akan kebenaran, belum lahir baru. Belum lahir baru. Artinya belum pernah lahir. Nggak selamat itu. Dulu kamu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu, Efesus 2, ya kan? Betul ya? Mati rohani, nggak pernah lapar loh. Bayi itu bisa lapar kan? Apa disuruh sama ibunya? Kenapa tuh otomatis dia lapar akan air susu ibu dan haus? Karena dia hidup, karena dia sudah dilahirkan. Tanda ketiga apa ibu bapak? Pertumbuhan, berubah menjadi semakin baik. Nah ini sudah tak jelaskan di situ. Jadi seperti itu sebetulnya ya konsepnya. Tapi kalau dijelaskan satu-satu, ini semalam suntuk. Satu-satu ini. Tetapi keselamatan itu mencakup 3 dimensi. Dimensi masa lampau, dimensi sekarang, dimensi yang akan datang. Oke. Dimensi masa lampau namanya pembenaran atau justification. Dimensi masa sekarang namanya sanctification atau pengudusan. Dimensi yang akan datang namanya glorification atau pemuliaan. Nah, pada waktu kita dibenarkan, justification, dinyatakan sebagai orang benar, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Ucapkan sama-sama, dibebaskan dari kutuk dosa. Dibebaskan dari kutuk Nah, dosa. pada waktu diproses, progressive salvation atau keselamatan yang berproses ini, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dibebaskan dari kuasa dosa. Ucapkan sama-sama. Dibebaskan dari kuasa dosa. Terasa bedanya? Kutuk dosa apa ibu bapak? Maut. Kalau kuasa dosa? Kalau kita di kuasa dosa itu apa? Karakter. Oke? Karakter itu kuasa dosa yang menguasai, seperti yang diucapkan Paulus, aku ini celaka, aku ini seperti orang yang diikat dengan tubuh maut. Oke? Maksudnya seperti apa nih? Paulus mengajarkan bahwa kalau orang berdosa itu, orang hidup meger-meger ini, sehat walafiat, diikat dengan mayat, kepala dengan kepala, badan dengan badan, kaki dengan kaki, diikat. Dan itu berarti mati pelan. Itu namanya tubuh maut. Itu salah satu bentuk hukuman Romawi. Jadi Paulus mengatakan, aku terikat oleh satu manusia celaka. Tapi kemudian syukur kepada Kristus yang melepaskan ikatan itu, kemudian membebaskan aku menjadi manusia yang tidak lagi terikat dengan tubuh maut. Sehingga walaupun kita nanti mati, tetapi kita digantikan oleh Tuhan Yesus tubuh kemuliaan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jelas sih ibu bapak ya. Yang terakhir adalah glorification atau pemuliaan. Itu dimensi yang ketiga itu. Apa maksudnya? Yaitu bahwa kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Coba sama-sama. Dibebaskan dari kehadiran dosa. Dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari kehadiran dosa. Ada dunia, yaitu yang dijanjikan oleh Tuhan, namanya kerajaan Allah. Dan itu berarti setiap orang yang ada di sana yang sudah pakai tubuh kemuliaan dibebaskan dari kehadiran dosa. Dosa tidak ada lagi. Jangan percaya dengan filosofi yin dan yang. Jangan percaya dengan Bharatayuddha. Ya, Bharatayuddha itu loh, Mahabharata. Bahwa menurut filsafat mereka, namanya kejahatan dan kebaikan itu selalu berdampingan forever, selama-lamanya. Itu tidak ada. Dalam Alkitab ada waktu di mana Roh Kudus, dosa tidak ada. Jadi kebatilan atau kejahatan tidak ada. Luar biasa ya Alkitab ya. Satu-satunya buku suci yang menjelaskan itu hanya Alkitab. Tidak akan pernah ketemu di buku lain. Tuh Bapak, ini yang namanya pengajar. Jadi pendahuluannya sudah mumet ya, sudah pusing ya. Begitulah Alkitab. Baik, sekarang kita menginjak kepada bagian ini. Pak, bisa di slide show nggak Pak?
Ini operatornya di situ. Luar biasa. Nah, kalau di slideshow itu bisa memberikan penjelasan secara visualisasi, gitu ya. Di slideshow di bawah ini kan ada slideshow. Itu kan bisa slideshow. Oh, di situ ya? Oke, kalau nggak bisa nggak usah. Oh, oke, baik. Sekarang slide berikutnya aja. Bukan. Nggak apa-apa, nanti lain kali. Ini apa namanya, slide yang pertama ini bisa diulang-ulang. Nanti kita akan telusuri satu persatu ya. Pentingnya doktrin pilihan, lalu pentingnya kita masuk dalam proses pemuritan. Pak, kalau gitu telat dong, udah lansia masuk pemuritan. Tidak ada telatnya. Yang penting mulai sekarang sadar. Gitu ya. Jadi orang Kristen harus masuk proses pemuritan. Tidak boleh orang Kristen nggak masuk proses pemuritan. Kalau nggak pernah masuk proses pemuritan, Kristennya Kristen palsu. Pasti. Saya pastikan. Karena Yesus menggunakan kata murid itu 262 kali dalam Perjanjian Baru. Kata Kristen cuma 6 kali. Tapi murid itu sampai 262 kali. Makanya Amanat Agung berkata, jadikanlah semua bangsa murid. Oke, supaya nggak terlalu panjang, langsung ke bagian pertama, iman Kristen di masa lansia. Ini cepat saja, nggak akan lama-lama. Mari kita membaca satu demi satu ayat 3 ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu, mungkin saya baca dulu ya, nanti ibu bapak bisa baca ayat 17. Sebab itu, wah nggak muncul ya? Oke, dibuka aja masing-masing. Di slide kedua. Oke. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kalau nggak bisa muncul, itu dibaca. Mudah-mudahan bisa muncul ya. Slide kedua. Oke, baik. Ayo, mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat 16, ibu bapak semua ayat 17. Nanti kita ayat 18 kita baca sama-sama ya. Baik, saya baca mulai ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Ayat 17 kata 2, 3. Sebab dari kehamilan yang sekarang ini jangan kami kemuliaan perkara yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oke, ayat 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya berikan clue dulu ya. Clue itu semacam guidance. Guidance apa ya? Oh, guidance itu. Maksudnya menggait ke tema yang utuh ini ya. Jadi ini adalah pelajaran namanya antropologi, Bapak. Antropologi itu dari kata anthropos, logos. Anthropos itu manusia, logos itu ilmu tentang manusia. Antropologi Alkitab itu mengajarkan dikotomi. Dikotomi itu manusia menjadi 2 bagian. Oke? Bukan dikotomi loh ya. Kalau apa itu 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu ada roh, jiwa, tubuhan. Tetapi ini Paulus mengajarkan 2 bagian. Bagian yang kelihatan yang namanya lahiriah, tubuh, atau orang Jawa bilang badan madam, toto lahir. Yes, itu orang Jawa bilang. Itu namanya yang kelihatan. Oke, yang bisa dikenakan kacamata, bisa dikasih lipstick, bisa disisirin, bisa dikritik dan segala macam, itu adalah yang kelihatan di bawah. Tapi ada bagian dalam diri manusia yang tidak kelihatan. Apa itu? Manusia batiniah. Oke.
Manusia batiniah itu tidak kelihatan. Jadi dua bagian ya. Lah batiniah itu apa? Alkitab secara variatif itu menyebut dengan istilah roh. Kadang-kadang disebut soul atau jiwa. Spirit, jiwa itu tidak pernah terpisah. Oke? Tetapi suatu hari roh jiwa tadi itu terpisah dengan tubuh. Oke, itulah yang namanya peristiwa kematian. Kematian ada dua, kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani itu terpisahnya tubuh tadi dengan roh jiwa. Tapi kematian rohani terpisahnya roh jiwa itu dengan sang pencipta. Itulah disebut binasa. Ya. Atau masuk Gehenna. Jahanam. Atau Gehenna. Nah, ya kan? Bahasa Ibrani Gehenna, bahasa Arabnya Jahanam, bahasa Jawanya neraka. Itu terpisah dari Allah. Tidak terlalu penting itu api dan ulat yang tidak pernah mati. Nanti pusing mikirin itu. Tapi yang jelas terpisahnya roh jiwa itu dengan sang pencipta. Itulah yang disebut neraka. Paham Ibu Bapak? Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa manusia yang menjadi dua bagian tadi disebut manusia lahiriah atau yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yaitu roh jiwa. Maka Paulus itu menjelaskan di ayat 16 begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa nggak tawar hati? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Kenapa nggak tawar hati? Karena kita punya sesuatu, yaitu yang tidak kelihatan tadi, yang bersifat kekal. Tapi anehnya, Ibu Bapak, ya, seringkali orang itu yang menjadi perhatian atau yang paling banyak diperhatikan itu mendominasi ya, mendominasi itu kayak menguasai itu. Orang hidup di dunia ini pasti memperhatikan yang lahiriah, betul ya? Jarang sekali memperhatikan kebutuhan batiniah, jarang banget. Contoh, orang Jawa kan punya filosofi begini. Ajining raga gumantung saka ing busana. Ajining diri gumantung saka ing lati. Lati itu lambe. Nek busana itu busana. Ya kan? Benar enggak? Jadi Ibu Bapak sekalian, biasanya orang itu memperhatikan yang lahiriah. Kebutuhan lahiriah itu betul-betul diperhatikan luar biasa, jangan sampai miss pokoknya. Ya kan? Tetapi kebutuhan rohaniah walaupun miss itu apa ya? Maksudnya tidak terpenuhi gitu. Itu tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa kalau kita tidak baca Alkitab. Ngerasa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah kalau nggak doa sehari. Betul? Tapi kalau kita tidak makan sehari, rasanya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai guys. Kalau kita tidak tidak tidur ngantuk, betul. Rasanya jangan sampai deh gitu ya kan. Kalau kita nggak makan, nggak tidur, apalagi tidak punya busana yang bagus, rasanya ya bencana aja ya. Rasanya kita menjadi orang yang bukan orang. Ada kalimat gini kan? Sekarang anakmu di mana? Oh, anak saya sudah jadi orang. Ya kan? Jadi sebelumnya bukan orang. Maksudnya wis sukses. Sudah wis dadi wong. Berarti sadurunge bukan wong. Gitu kan Ibu Bapak ya? Bener nggak nih? Itu kalimat nggak kebetulan loh. Kenapa muncul begitu? Karena bagi manusia pada umumnya kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah, kebutuhan kesuksesan, pencapaian materi itu lebih penting daripada pencapaian
Betul? Nah, semoga hari ini diingatkan dan berdoalah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Iya kan, Ibu Bapak ya? Baik, saya lanjutkan. Paulus itu kalau bicara betul-betul bisa dinikmati itu kalimatnya, tapi kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Ya. Jadi dia mengatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Manusia batinnya dari roh jiwa tadi dulu. Ya, kalau manusia jasmania butuh makan, maka manusia rohaniah butuh makan juga, yaitu firman Allah, roti hidup, dan bersama Roh Kudusnya diberikan namanya penerangan batiniah. Itu namanya iluminasi. Iluminasi itu penerangan batin. Nah, itu Ibu Bapak. Ya. Kemudian kalau kita simpulkan, meskipun secara fisik tubuh kita semakin lemah, tetapi iman dan kehidupan batinnya kita dapat terus dibaharui dari hari ke hari. Dan itu tidak otomatis, harus ada peran dari kita untuk menyediakan diri supaya firman Allah itu masuk ke dalam pikiran kita. Sekali lagi bahwa iman, ya iman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Dan iman itu tidak bertentangan dengan akal sehat, oke? Iman tidak bertentangan dengan nalar. Iman tidak bertentangan dengan logika. Tetapi beyond. Iman itu melampaui logika. Iman itu melampaui akal sehat. Tidak bertentangan, Ibu Bapak. Kalau kita belum mengerti, bukan berarti yang tidak kita mengerti itu tidak benar. Betul? Ada sesuatu yang belum kita mengerti. Kita mengertinya segini, tapi pengertian menyeluruhnya segini. Itulah sebabnya perlu yang namanya iman yang beyond, yang melampaui akal sehat. Bahasa saya susah nggak? Enggak ya, sederhana kan? Oke. Jadi iman sekali lagi tidak benar, jangan kayak saksian teman saya. Teman saya persuasif, memang ikut Yesus itu tidak masuk akal. Ikut Yesus itu bertentangan apa? Tidak logis. Yang bilang siapa? Alkitab tidak pernah ngajari gitu. Ikut Yesus itu masuk akal. Ikut Yesus itu nalar. Ikut Yesus itu logis. Oke? Logisnya di mana? Dosa kita yang sudah begitu merasuki roh jiwa tadi, ya Ibu Bapak, manusia batin yang jadi karakter tadi, itu nggak bisa diselesaikan dengan hanya beragama, nggak bisa. Mau pakai hukum apa? Mau melaksanakan hukum Taurat? Memang ada yang bisa? Nggak ada. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan namanya kasih karunia. Sehingga kalau kita ikut Yesus itu masuk akal, karena dengan diri sendiri, kekuatan diri sendiri tidak mungkin bisa selamat. Tetapi yang menyelamatkan adalah Tuhan. Kasih karunia tadi masuk akal nggak? Masuk akal. Justru orang yang merasa realistis itu malah justru tidak masuk akal sebetulnya, karena mereka pengen menolong diri sendiri, menebus dosanya diri sendiri. Mereka pikir mereka bisa, padahal sama sekali tidak mungkin bisa. Udah deh, mau agamanya kayak apa? Sampai jidatnya hitam. Kalau rohaniwan sampai sininya habis, botak. Kalau botak di depan, pintar. Kalau botak di belakang, pemikir. Balik. Kalau botak di depan, pemikir. Kalau botak di depan, di belakang, rontok. Ya. Di belakang, ya. Pintar. Pintar, tandanya botak. Kalau botaknya sini sampai ke belakang, dia pikir dia pintar. Gak nangkep ini. Maksudnya kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pintar. Padahal tidak pintar. Makanya tokoh agama yang sampai botak seperti Kayafas itu tidak bisa percaya kepada Yesus karena dia pikir dia pintar. Tahu Kayafas? Imam besar itu loh, yang memutuskan menyalibkan Yesus. Itulah. Di samping Pilatus kan
Dia yang memutuskan dulu. Kalau minta Pilatus untuk memutuskan kan begitu. Dia pikir dia pintar. Iblis juga gitu. Dia pikir dia pintar. Bisa menggagalkan rencana Allah. Padahal iblis itu tidak pintar. Paham ya Bapak Ibu? Saya mesti lanjutkan apa? Sekali lagi bahwa hanya satu ayat kok yang saya sampaikan, ya kan? Satu ayat saja. Jadi 3 ayat tadi cuma 1 ayat. Tapi penting untuk dipahami bahwa walaupun tubuh kita semakin lemah, tetapi hubungan spiritual kita, hubungan rohani kita dengan Tuhan justru semakin kuat. Saya sekarang kasih kesaksian. Penting sekali Bapak Ibu. Kalau ibu bapak masih sehat, rasanya memuji Tuhan itu kan enak. Kemurahan. Oh enak. Karya terbesar dalam hidupku, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Enak. Tapi kalau sudah berbaring 9 tahun, gara-gara malah praktek, sarafnya sudah gak berfungsi, yang menggerakkan mulutnya nggak berfungsi, kira-kira nyanyi bisa nggak? Kalau itu terjadi pada orang beriman gimana itu Bapak? Loh, saya dengan Pak Adi ini melayani orang di Subatsen, orang malam sudah berbaring 9 tahun. Jadi kembang ambek. Saya puji Tuhan ya, anak-anaknya itu luar biasa mencintai, sehingga tempatnya selalu bersih dan harum. Padahal dia itu namanya buang air segala macam itu sudah nggak bisa sendiri. 9 tahun. Kayak ketika Pak Adi saya kan melayani perjamuan kudus di tempat tidurnya tadi, anak-anaknya ikut. Terus dia itu punya lagu favorit, kayak orang Kristen. Lagu favoritnya itu adalah El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Itu lagu favoritnya. Rupanya dalam kondisi seperti itu, lagu itu belum lupa. Jadi di otaknya masih ada, masih ingat ya. Kalau Pak Adi main musik, saya kaget. Kita kan nyanyi nih, biasa dengan irama yang normal kan? Ya. Awalnya gimana Pak? Coba kita tulis. Tak usah untukku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ibu-ibu bagus banget tuh suaranya nih. Yang masuk surga banyak ibu-ibu ya, bapaknya. Tapi jangan khawatir, di surga itu gak ada kawin mengawinkan, sehingga nanti gak ada yang merasa mengeluh karena gak dapat jodoh, gak ada. Itu di dunia aja. Itu kan doktrin mereka ada 72 bidadari, itu kita enggak, ya. Nah, pada waktu nyanyian track ini, Elsa dari ibu ini yang sudah berbaring 9 tahun ini, betul? Elsa gitu, nggak normal kan, nggak sesuai nada kan? Tapi kita kaget terharu. Ini ibu berarti rohaninya ini ya, spiritnya ini, batiniahnya masih nyambung sama Tuhan. Itu orang beriman itu walaupun tubuhnya sudah nggak layak lagi untuk bergerak, tapi dia rohnya itu masih nyambung sama Gusti Allah. Amin. Semoga tidak ada yang seperti itu. Tetapi kalau seperti itu terjadi, maka kita harus betul-betul bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, masih ada orang Kristen yang mengalami penderitaan seperti ini, tetapi dia masih bisa memuji Tuhan dan spiritnya masih jelas masih hidup. Luar biasa ya. Tapi saya punya bandingan. Saya waktu di Blitar itu melayani satu keluarga. Ini sama-sama seorang ibu. Dia itu lumpuh, nggak bisa apa-apa lagi.
tadinya di kursi roda, akhirnya berbaring, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dan ternyata juga salah diagnosa, cukup lama bertahun-tahun. Ketahuannya itu juga dokter di Malang sini, tapi ini di Blitar orangnya. Itu ternyata dia sakitnya Parkinson. Nah, pada waktu sudah berbaring selama 8 tahun, waktu dia 8 tahun berbaring itu, saya mulai melayani keluarga ini. Yang saya heran, ini orang Kristen, tetapi ketika di tempat tidur itu ucapannya bukan Yesus, Yesus, bukan gitu. Setiap detik, bahkan ya, hanya hitungan detik gitu ya, dia selalu gini, kong, tahu maksudnya? Ini orang Jawa. Kong itu opa, gitu. Terus saya ngajarin, Bu, sebut nama Yesus. Bisa sih, sekali, 2 kali. Besoknya lagi, balik lagi. Jadi minta ditungguin suaminya terus. Wow, ini seperti orang nggak beriman, ya. Ibu bapak, kalau semua orang meninggalkan kita, kalau kita orang beriman, harusnya gimana ibu bapak? Yang disebut siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Itu mestinya, ya. Spiritnya hidup. Saya kadang-kadang saya curiga sama ini. Ibu ini lahir baru apa belum ya? Kemudian saya doain, saya tuntun, ya, supaya ucapannya ini ucapan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, saya kemudian asumsi saya ketika dia meninggal sudah lahir. Ibu, puji Tuhan. Tapi bandingan tadi beda ya. Jadi kelihatan banget loh orang yang rohnya itu nyambung sama Tuhan atau enggak. Kalau sakit itu suambat, yung, aduh, mama, bapak, ibu, mbok, waduh, segala orang ya. Tetapi kalau orang beriman, sekalipun sakitnya begitu membuat dia menderita, dia akan selalu menyebut nama Tuhan. Makanya dibiasakan ibu bapak menyebut nama Tuhan. Begitu bangun tidur, terima kasih Tuhan. Di batin kita masih begitu. Amin. Kalau Pak sakit, menyebut Yesus. Ini bagian yang inti terakhirnya ya. Jadi manusia batinnya kita itu harus semakin kuat. Iman kita harus semakin kuat. Kuat di dalam Tuhan itu batiniahnya, bukan roh jasmania. Kalau namanya jasmania, orang kalau sudah umur 50 tahun ke atas, makin sehat atau makin gak sehat? Ada yang bilang makin sehat? Ada penganut teologi kemakmuran. Serius ini. Kalau ikut Yesus itu harus semakin sukses, semakin kaya, dan semakin sehat. Bu, Pak, kekristenan itu bukan soal sembuh dari sakit, bukan soal sukses atau berhasil, bukan berhasil materi itu, bukan. Ikut Yesus itu adalah, barang saya ngomong kataku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut. Oke? Itu ikut Yesus, bukan soal sukses. Kalau sukses biarin ini aja, Pak James Riyadi aja, yang 9 naga itu. Silakan, ya kan? Mending mendengarkan dia ceramah dibandingkan mendengar khotbah pendeta. Tapi aneh sekarang pendeta banyak yang ikut-ikut ceramahnya James Riyadi gitu. Iya apa sih? Ki pendeta ngerti panggilannya apa enggak sih? Mimbar-mimbar dipakai untuk memberikan motivasi supaya kita makin sukses, tidak menjadi perkasa di bumi, kita tidak menjadi ekor tapi naik. Jadi kepala, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Apalagi setiap tempat yang kita injak menjadi milik kita. Gundul bumi. Kita dengar kita mau enggak sih? Enggak begitu, Bro. Enggak begitu Ibu Bapak. Ya sekalian, ini saya curhat di marah saya. Saya marah sejak tahun 2003. Saya menyatakan lawan teologi kemakmuran karena itu sesat. Pak, teologi kemakmuran itu begini. Kalau ibu bapak sakit-sakitan dan miskin, maka mereka memvonis orang yang sakit-sakitan dan miskin itu sebagai orang berdosa. Karena dosamu tuh
itu karena kamu nggak bertobat Bu. Wah pasti masih ada menyimpan jimat itu. Gitu. Apa begitu? Alkitab tidak pernah masalah begitu. Walaupun ada kasus-kasus tertentu ada yang seperti itu. Tapi penyebab utama kita sakit, penyebab utama miskin itu adalah malas. Oke? Penyebab utama sakit karena kita tidak olahraga, tidak mengurus badan dengan baik. Makanya ngawur. Wis umure swidak, senengane gorengan karo kopi manis. Sekarang mulai. Saya seneng. Terlampau. Ngerti Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, ikut Yesus bukan soal sakit sembuh, bukan soal sukses, tetapi soal bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Ibadah 3. Pertama liturgi seperti ini. Yang kedua, mengunjungi orang lemah dan orang nggak berdaya. Yang ketiga, seperti yang gambar Pak Wijaya. Gitu. Yang ketiga, pengejaran akan keserupaan dengan Kristus. Itu ibadah. Liturgi cuma dasar tok. Tapi biasanya sing diglorifikasi sing liturgi. Gereja sing paling mewah sing di. Gereja sing paling entertain yang mana nih? Yang paling menarik. Gitu kan? Ibu bapak sekalian, jangan kejar itu. Pak, Bu, walaupun kita itu di tempat seperti ini, ada yang lebih parah loh. Saya tuh pernah memposting gereja yang dari alang-alang. Kemudian dari bambu sini. Saya posting itu, maksud saya itu bukan karena saya memposting gereja yang saya gembalakan waktu itu, bukan. Saya posting, rupanya ada seorang donatur saya pada waktu pandemi, tiba-tiba ngirimin saya duit 10 juta. Pak, supaya gerejanya jangan dindingnya cuma kayak gitu. Saya beritahu ya, ibadah itu bukan soal tempatnya mewah, bukan soal LED-nya bagus, bukan sama sekali. Oke? Tapi bagaimana hati kita ini nyambung sama Tuhan. Kita sadar, kenapa kok Paulus mengatakan bagiku mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kenapa Paulus mengatakan pada waktu dia ada di penjara, terakhir mau divonis eksekusi penggal kepala, dan dia menulis surat sukacita kepada jemaat Filipi. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena relasinya dia dengan Tuhan. Amin? Karena hubungannya dengan Tuhan. Nah ini saya tanyakan Pak. Saya tanya, kalau kita doa itu betul gak kita membangun hubungan? Salah Ibu Bapak. Nah ini harus diajarin nih. Alkitab gak pernah mengajarkan itu. Oke? Lalu apa Pak? Membangun persekutuan. Ucapkan sama-sama. Membangun persekutuan dengan Yesus. Oke. Nah kalau saya membangun hubungan itu apa? Hubungan itu apa sih? Pak, anak. Oke. Itu hubungan namanya. Terus apa lagi? Allah, umat, guru, maha guru, Yesus, murid. Itu hubungan. Siapa yang membangun hubungan itu? Allah. Siapa yang mengadopsi dan mengangkat kita menjadi anak Allah? Kita tidak bisa memposisikan diri sebagai anak Allah kalau Tuhan tidak angkat kita. Oke? Yang membangun hubungan siapa Ibu Bapak? Allah, Tuhan. Yang membangun persekutuan siapa? Kita. Oke? Tuhan membangun hubungan dan persekutuan, tapi kita diwajibkan untuk membangun persekutuan. Saya tanya, anak yang terhilang itu yang hilang hubungannya atau persekutuannya? Permohonan Yesus. Halo? Persekutuannya. Apakah dia pernah menjadi bekas anak? Tidak pernah. Apakah bapaknya pernah menjadi bekas bapak? Tidak pernah. Tidak pernah jadi mantan. Hubungannya tetap bapak dan anak. Tetapi pada waktu dia terpisah dengan bapak dan dari rumahnya, maka persekutuannya yang rusak, sehingga dia harus kembali untuk membangun persekutuannya. Paham ya? Jadi jangan salah lagi ya. Jangan mengatakan doa membangun hubungan. Siapa yang bilang? Siapa kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Sekalipun itu lazim diucapkan oleh banyak pengajar, karena tidak teliti membaca Alkitab. Sorry ya, ini bukan sok. Tapi memang itu salah konsep itu. Ibu Bapak paham? Oke. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Membangun persekutuan itu gimana caranya?
Sederhana aja, Bapak, supaya kita spiritual nyambung sama Tuhan. Kalau kita doa itu kita ngomong sama Tuhan, betul ya? Kalau Tuhan ngomong sama kita gimana? Apakah kita harus bertapa? Ada di bawah pohon pisang, kemudian menunggu suara Tuhan, audible gitu? Enggak usah, kelamaan. Ambil Alkitab, kalau nggak bisa baca, panggil cucunya, wacak nonduk, wacak noli, supaya dengar suara. Kalau enggak, pakai karaoke. Karena ada tuh Alkitab karaoke sekarang. Diklik aja terus nanti dengok-dengok. Itu saya kalau sudah nggak sempat baca Alkitab, saya sambil bikin kopi, saya langsung bikin Alkitab karaoke. Karena saya tuntutannya saya harus ngajar orang. Kalau saya nggak mendengarkan dari Tuhan, bagaimana saya bisa mengajar dengan baik? Nggak mungkin. Paham Ibu Bapak? Itulah bedanya guru sama pengkot. Sudah ada yang tidur? Oh enggak ada. Puji Tuhan. Guru itu membuat orang tidur. Jadi guru itu membuat orang pikirannya tenang, tidak kemrung. Jadi orang Kristen ojo kemrung, ojo gampang gundah gulana, gampang kalut, ojo kagetan. Amin. Jadi kalau sekarang Israel seperti itu perang sama Lebanon sama Suriah dan segala macam, biarin aja, itu penggenapan firman Tuhan. Ojo kaget. Kalau arep tsunami gede-gedean, ya wis. Itu mergone Tuhan memang akan menghukum dunia ini. Kita siap-siap saja, baik kita kena bencana dan mati atau tidak, jiwa roh kita selamat. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi jangan terlalu mikir. Kalau sakit terus wabah mikir, terus dipikirin sakitnya itu, seolah-olah kita bisa hidup 1000 tahun lagi. Nggak usah. Udah deh, diusahakan tapi didoakan juga. Amin. Kalau bisa sembuh syukur, kalau nggak sembuh sampai mati juga nggak apa-apa. Amin. Itu mestinya orang Kristen yang beriman sejati itu begitu. Amin. Jangan maksa Tuhan supaya saya sembuh. Saya umurnya 10 sembuh piye? Tuhan tanya, sembuh piye toh Jo? Piye toh? Maksudnya piye? Memang kemah itu akan dibongkar. Tapi kalau nggak percaya, PR di rumah baca pasal 5. Kemahnya akan dibongkar. Artinya tubuhnya pasti akan rusak, pasti akan hancur. Tapi roh jiwanya tidak boleh hancur. Oke? Kenapa? Karena sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Ya karena slide-nya enggak putih, saya ngomong aja nih, ngoceh aja Pak ya. Boleh ya Pak ya? Tapi ini ngocehnya berdasar loh Pak. Saya enggak ngawur loh Pak. Puji Tuhan. Mari Ibu Bapak kita bagi puji. Kita nyanyikan lagu yang dinyanyikan ibu yang sudah 9 tahun. Berbaring lagi. El Shaddai. Kalau nggak ada slide-nya, nanti saya diktekan. Mungkin Pak Wijaya bisa hafal, bisa bimbing.
Mohon Ibu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Segala pada malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Bapak Timotius Tuhan, Purnomo yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik sudah disampaikan Tuhan, kami tidak hanya mendengar tapi melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa membangun persekutuan kami dengan Engkau setiap hari Tuhan. Karena hanya itulah ya Tuhan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau, hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Engkau terus pakai Bapak Timotius Tuhan untuk melayani Engkau kemanapun Tuhan hamba-Mu ini pergi. Biarlah Tuhan urapan-Mu Tuhan hamba-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan sebagai pengajar ya Tuhan untuk mendidik setiap umat-Mu Tuhan mengerti akan Tuhan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberkati seluruh keluarganya, apa saja yang Tuhan dibutuhkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menyediakannya Tuhan. Engkau Allah Esyada ya Tuhan, yang senantiasa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini, terutama berkat kesehatan ya Tuhan. Engkau curahkan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memberkati istri, memberkati seluruh keluarganya. Tuhan kesehatan mereka ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan, buat firman-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh mengajar kepada setiap kami, untuk kami boleh Tuhan senantiasa Bapa bertumbuh dewasa di dalam hidup dan hidup rohani kami. Kami tidak hanya mementingkan kepentingan jasmani kami, tapi kami boleh membangun roh kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Timotius yang sudah melayani kami dalam firman. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya mohon Ibu Ana Richard akan memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat pada sore hari ini. Kita tunduk. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Biarlah kita menghormati keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menghadapkan pekerjaan-Mu di seluruh dunia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat terpencil. Engkau yang mempunyai pekerjaan itu, dan Engkau yang mempunyai kerajaan itu Tuhan. Engkau lawat setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu yang melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dengan urapan yang baru daripada-Mu, dan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya umat-Mu jangan sampai tersesat Tuhan, tetapi kami benar-benar boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan Engkau bawa umat-Mu makin hari makin bertumbuh, dan Engkau bawa umat-Mu makin hari makin dikuduskan, makin hari makin sempurna, sebagaimana Engkau inginkan kami berada dalam kesempurnaan seperti Engkau sempurna adanya.
tolong Tuhan, kami tak sanggup mengerjakan itu sendiri, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami semua, supaya kami boleh hidup yang berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab kalau Engkau datang kedua kali, kami tidak didapati bercacat celah, tapi kami boleh sempurna sebagaimana Engkau sempurna adanya. Roh Kudus yang akan menolong kami, dan Roh Kudus yang akan memimpin jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat dengan pelajaran-pelajaran yang menyesatkan Tuhan, tetapi kami boleh lurus sebagaimana firman-Mu yang mengatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk pekerjaan di sini Tuhan. Haleluya. Engkau berkati Bapak Wijaya Tuhan dengan keluarganya. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami umat-Mu boleh makan sepuas-puasnya dengan firman-Mu itu. Dan kami dikenyangkan Tuhan dengan firman-Mu, bukan dengan perkara-perkara dunia ini, tetapi firman-Mu itulah yang satu kali akan membawa kami umat-Mu bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa juga buat bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini Tuhan. Sebentar lagi akan diadakan pemilihan wakil-wakil di tempat-tempat tertentu Tuhan. Haleluya. Pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Haleluya. Engkau yang akan bekerja di dalamnya, dan Engkau yang menentukan pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong Tuhan negara Indonesia ini, jangan sampai terjadi huru-hara Tuhan. Jangan sampai terjadi perselisihan Tuhan antara penduduk Tuhan. Engkau Tuhan, haleluya, tutup dengan kuasa darah-Mu. Kami yakin Engkau mengalihkan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu itu, menuju hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau ada di sini saat ini. Engkaulah pendengar doa-doa kami ya Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau jamah Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam kekurangan Engkau yang akan memberkatinya. Dan Engkau campur tangan dalam setiap umat-Mu yang mencari akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa seruan kami pada sore hari ini. Kami yakin Engkau akan mendengarnya, dan Engkaulah imam besar kami itu yang akan meneguhkan permohonan kami dan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sekarang tiba saatnya persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan bahwa Tuhan hidup. Oh, doa persembahan. Oh iya, Putri maaf. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, sehingga kita bisa kembali beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Dan juga kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Dan untuk semakin meningkatkan iman kami untuk pengabdian
pengabdian kami kepadamu dan pelayanan bagi sesama. Ya Bapa, saat ini kami akan mempersembahkan sedikit yang kami punya. Ya Bapa, semoga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan berkatilah pula tangan-tangan yang memberi maupun yang buruk. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah. Ya, shalom. Yang pertama terima kasih buat Pastor Timotius Purnomo ya, ini baru pertama kali melayani tempat ini, kiranya enggak kapok ya. Mungkin karena tadi ada gangguan karena harus di restart ya, karena kita biasanya itu pakai YouTube Pak Adi. Nah ini harus tak rubah, terus nggak tahu error, kayaknya wifi-nya juga kurang connect bagus gitu. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamannya ya. Tapi tadi saya menyimak walaupun terputus-putus, ini sangat luar biasa. Ini benar-benar kita diberikan satu pengajaran yang luar biasa. Kita nggak hanya kenal tentang iman, kita nggak kenal untuk jadi orang Kristen. Tadi juga di sini tentang teologi kemakmuran, kita sudah dicerahkan. Ya, terlebih lagi tadi sangat terdengar tajam tadi. Ikut Kristen itu bukan tentang kita ini sembuh, kita sehat, berhasil, sukses, enggak. Tapi apa? Pikul salib. Hari ini pun saya juga pikul salib. Keadaan nanti tidak nyaman, bingung ini. Harusnya Pak Timotius ini nyampaikan ini seperti yang dikirim Pak Adi, tapi harus terputus. Tapi ini loh lawatan Tuhan. Tapi benar-benar kita terima, walaupun terpatah-patah, tapi kan wungkul ya, seakan-akan ya, jadikan tema nanti ya. Oke, pengumumannya kita di PDK Pilihan nanti minggu terakhir. Kemarin ada satu pengumuman nanti dilayani sama Pendeta Errol. Ternyata Pendeta Errol ada kebetulan benturan, dia harus ke Bali.
Sebenarnya saya juga diajak 5 hari di sana, gratis kabeh wis katanya. Nah, tapi saya pikir waduh, iya lah anak bojo dijak pisan seneng ya. Lah budal dhewe nggak enak. Sudah akhirnya saya tolak. Saya juga masih memberatkan hari Rabunya karena harus 1 minggu, terus harus melayani PD Kasih Filia juga. Saya harus tinggalkan, terus banyaknya acara di Malang, saya terpaksa tidak ikut gitu ya. Tapi nanti di bulan November saya 3 hari, yang pasti di Ngawi saya harus mengikuti Sinode JMC untuk musyawarah besar. Mau tidak mau saya harus berangkat, dan itu juga hari Rabu. Tapi cuma sekali itu saja saya absen. Nah, nanti tetap saya ada siapkan pelayan sama yang beritakan firman Tuhan. Itu pengumumannya. Terus yang pertama nanti kita minggu depan ke Surabaya. Ya, ke Surabaya pelayanan di JKI. Tapi yang ikut sudah penuh ya. Saya bilangi dulu, jadi tidak usah japri, sudah penuh ya. Nanti ada berikutnya nanti ada. Terus ada 1 orang yang bisa ikut, tapi nanti japri saya cuma 1 aja. Nanti tanggal 18 saya pelayanan di Lapas Sidoarjo. Kenapa harus 1? Karena cuma dibatasi orang 5. Nah, yang ngajak ada orang 1, terus rekan sudah ada 2 kurang 1. Tapi yang benar-benar mau saja. Saya tidak mau pelayanan itu jadi beban. Ya, sekali lagi saya ingatkan, saya tidak mau setiap pelayanan yang saya ajak jadi beban. Saya maunya itu diajak itu sukacita. Nah, jangan sampai ada omongan yang ndak. Karena jujur sampai hari ini, seperti firman hari ini, saya ini pikul salib. Saya merasa tadi juga obrol-obrol kok terasa berat banget yang ngurusi ya. Padahal saya ngomong saya ini bukan gembala, saya ini bukan pemimpin. Nah, ini ada pastor yang sangat luar biasa, senior. Ini mengingatkan kita ini benar-benar pikul salib, gak enak. Melayani itu gak enak, setuju ya, pastor ya. Saya lihat Pastor Timotius Purnomo sama Pak Adi ini sebenarnya rekan-rekan yang masih baru, tapi saya melihat kesetiaannya melayani Tuhan itu luar biasa. Yang saya beri bocoran aja, mereka berdua ini door to door. Ini loh yang gak ada di kekristenan. Mungkin walaupun gereja semagrong apa, sebesar apa, sedahsyat apa, jemaahnya ribuan, pelayanan ini kadang dilupakan. Ya sama seperti kita mau pelayanan di UDGJ, nanti tanggal 11 ada pelayanan di UDGJ, terus di Lapas. Ini seakan-akan dilupakan. Itu padahal pelayanan sudah jelas, itu penjara sama di yayasan UDGJ. Lah ini door to door, gak mampu. Makanya kita sangat bersyukur sekali diberikan satu pengajaran dari Pak Timotius. Kiranya bukan hari ini aja, nanti berikutnya akan saya siapkan untuk laptopnya biar jelas. Nanti kita akan terus diajar Bible study ya. Ini kita dapat dari orang yang tepat. Selain kita nanti ada rencana di GTI sama Pastor Ishak Surya. Ini lagi dikirim sama Tuhan, orang yang luar biasa, Pak Timotius Purnomo. Ini benar-benar lawatan Tuhan untuk JIG Stokam ini luar biasa. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Terus pengumumannya yang terakhir ini, setiap ibadah saya siapkan untuk satu dibilang kupon ya, saya nggak mau dibilang kupon ya, dibilang ini mengingatkan cek gak lali. Ini kemarin ada fotonya Pak Edi Tendian ya, sekarang ada fotonya Pak Timotius Purnomo. Lu ganteng lo ini lo ya. Nah ini nanti disimpan dalam hati saya bukan mau waduh Pak Wijaya kok mari wake aturan, mau alasan apapun wis aku nggak ngurus. Sudah pengomongan lansia pancet terus gitu, hati panjang kali lebar kali tinggi, masih ngomong no volume, sudah panjang wis nggak mau ikut. Jadi tetap JIG bukan mau bikin aturan yang terlalu ketat, enggak, tapi benar-benar saya itu bawanya apa sih ya, seperti sekarang saya gaung-gaungnya fokus lurus tulus tanpa modus. Ya maaf kata, saya sudah 18 tahun melayani lansia, bukan 14 ternyata. Mulai dari FA Gembala itu ketemunya sudah lansia, ketemunya sama Bu Sri sudah. Jadi saya 18, jadi saya sudah sangat paham namanya lansia. Ya maaf kata, saya bukan menuduh atau menghakimi banyak modus, enggak. Tapi saya mau luruskan harus tanpa modus. Karena kita rindu itu semua, kita rindu itu ada satu ibadah itu yang sejati. Tadi saya juga dikasihin masukan bahwa ibadah itu tidak harus di ruang yang megah ya. Terus tadi LED yang luar biasa dipindah mek gitar tok loh, kita nggak mampu sudah.
Itu loh, ini bukan pertarungan antara digital dengan yang klasik seperti ini, nggak mampu kita. Saya sampai kadang berdiri tadi ditegur kita ini, ojo ngandalkan namanya teknologi, ojo mengandalkan yang namanya mewah-mewahan harus jemaat banyak, enggak. Kita wujudkan ibadah sejati yang seperti ini dalam kampung saya sampai orang-orang banyak ngomong kok berani. Loh, ini karena apa? Ya karena sentuhan Tuhan. Karena kasihnya Tuhan untuk tempat ini bisa dipakai. Bukan karena kuat gagahnya saya, sombongnya saya, terkenalnya saya, enggak, sudah lewat itu semua. Ya, kiranya ini kita akan terbawa untuk kita ini ditegur semua ya, setuju ya? Tidak ada penonjolan diri, tidak ada sombong-sombongan di sini, apalagi tidak ada sombong-sombongan, tidak ada yang paling pinter atau terpenting atau paling dipenting atau yang terperlu, tidak ada. Yang perlu itu Tuhan. Ya, itu aja. Oke, saya ulangi. Jadi kupon ini gunanya untuk apa? Untuk kita bisa mengikuti Natalnya JIG. Ya, saya bikin kelas seperti ini karena saya mau rindu, bukan saya mau ngikat seseorang, enggak. Saya mau rindu itu orang itu komitmen. Komitmen itu perlu. Karena kita mau bergereja itu, mau kita cari itu gereja yang gimana. Saya tidak mau memperpanjang atau melebarkan. Yang penting ini menurut saya nanti jatuhnya itu 10 kali ibadah. Nanti di pas hari perayaan Natal di JIG 10 hari saya maunya cuma hanya 3 yang lolos. Berarti kan gampang ya, 10, 3 yang lolos. Berarti absennya memang telu. Jadi datang ping 7 itu masih 2,5 bulan. Ya kalau ada keniatan, wah selaposnya nuruti Wijaya, silakan. Tapi saya tidak mau ada protes, tidak mau ada kecewa, otomatis ya sudah. Ya paham ya maksudnya ya. Kalau ada yang tidak paham, tidak apa-apa, angkat tangan dulu. Daripada nanti saya tidak mau endingnya ayel-ayelan, tidak mau. Yang penting saya akan mewujudkan suatu inovasi baru seperti ini. Saya tidak ada perayaan menyambut Natal di suatu gedung atau apapun. Nanti pokoknya inovasi baru. Yang pasti janji saya akan membawa lansia itu sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itu aja pengumuman dari saya, kiranya bisa diterima. Dan kalau ada satu pertanyaan atau apa masukan bisa lewat grup ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Timotius Purnomo. Sekali lagi saya mohon jangan kapok. Mungkin ini tadi ada gangguan sedikit, saya ngerti tidak gampang orang tidak pakai LED mau menerangkan seperti itu. Tapi benar-benar tadi yang diberitakan atau dikhotbahkan sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Jadi pengumuman saya tambahan untuk minggu ini sudah tidak ada japri-japrian untuk ikut ya, sudah penuh semua. Jadi untuk minggu depan aja nanti ada berikutnya. Ya, tetap ikuti peraturan di dalam grup. Kalau ada komen langsung di grup. Oke, kita akhiri ibadah ini. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, berkat firman hari ini akan kita jadikan berkat untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kita telah dimengertikan dengan artinya iman yang sesungguhnya. Terus kita dibawa untuk mengerti bahwa jadi seorang Kristen bukan hanya untuk mencari kesuksesan, kesembuhan dan segalanya, tapi benar-benar dibawa untuk memikul salib. Kita harus mengikul salib untuk mengikuti semua kehendak Tuhan. Kiranya firman ini bawa pulang untuk jadi berkat kita pribadi lepas pribadi. Tidak
Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan di pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang semakin mendewasakan pribadi lepas pribadi jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan dibawa pulang menjadi berkat yang luar biasa dahsyat Tuhan, untuk dijadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Timotius Purnomo Tuhan, di usianya yang telah senja, telah Engkau berikan satu kepercayaan untuk melayani Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau jadikan guru lebih dari guru Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap ucapan, setiap perkataan Tuhan adalah rema yang akan dibawa pulang buat pendengarnya Tuhan. Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat kesehatannya, buat keluarganya Tuhan, buat segala pelayanannya Tuhan, terus Kau berkati Tuhan. Juga Tuhan, saya juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Adi Tuhan, yang menyertai Pastor Purnomo Tuhan. Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau berikan satu teladan kesetiaan, kesabaran Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau akan berkati dalam segala hal Tuhan. Kau berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Kau lindungi, Engkau berikan keselamatan Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan untuk doa makan. Tuhan, kami terima kasih dan pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Nya yang membawakan firman. Tuhan, berkati beliau, berkati keluarganya juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Pak Jaya, untuk anak dan istrinya ya Bapak. Kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi kami akan menikmati makanan Tuhan yang sudah disediakan untuk tangan-tangan yang menyediakan. Kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sokam diberkati, JK Sokam memberkati, JK Sokam penuh inovasi.